terakhir buat para pembenci saya, mungkin jangan membuat saya masuk surga sendiri. Di zaman yang sudah rusak seperti saat ini, kejadian kontradiktif seperti seorang yang dikenal ahli ibadah tapi suka maksiat marak terjadi. Tak pandang guru agama, guru ngaji, bahkan sekelas Ustadz dan Habib juga terjebak zaman yang penuh fitnah ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Azab nyata di dunia bagi orang yang rajin ibadah, tapi suka maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, pernahkah kita melihat seseorang yang rajin salat, aktif dalam kegiatan agama, namun di balik itu ia juga gemar bermaksiat? Korupsi, berzina, menipu, bahkan menyakiti sesama. Bagaimana mungkin dua hal yang saling bertentangan ini bisa tinggal dalam satu hati? Apakah ibadahnya benar-benar diterima? Atau justru azab Allah sedang turun padanya bahkan sebelum ia meninggal dunia? Mari kita telusuri jawabannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar dakwah ini menjangkau lebih banyak saudara kita. Segmen 1. Dua wajah dalam satu jiwa. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi mengapa? Ada yang sudah tahu petunjuk menjalankan ibadah tapi tetap bermaksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakitnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 10. Para ulama seperti Ibnul Qayyim menegaskan, ibadah tanpa keikhlasan dan kesadaran hanya akan menjadi rutinitas kosong, tidak akan mengubah perilaku. Hal ini disebut sebagai munafik amali, yakni mereka yang amalannya tampak islami, tapi perilakunya mencerminkan kebohongan terhadap agama. Imam Al-Ghazali pernah berkata, jangan lihat seberapa banyak ibadahmu, tapi lihat seberapa besar ia mengubah akhlak dan jiwamu. Segmen 2. Penjelasan sains dan biologi tentang otak yang kontradiktif. Bagaimana sains dan biologi menjelaskan kontradiksi perilaku ini? Dalam ilmu neuroscience, otak manusia memiliki pusat moral prefrontal cortex dan pusat nafsu limbic system. Ketika seseorang terbiasa bermaksiat, otaknya mengalami penurunan sensitivitas moral disengagement. Hal ini diteliti oleh Albert Bandura dalam psikologi sosial. Studi biologi membuktikan, tindakan maksiat kronis misalnya pornografi, judi, korupsi, menyebabkan disregulasi dopamin, membuat manusia candu, bahkan terhadap dosa. Jadi secara ilmiah, ibadah tanpa refleksi dan perbaikan diri tidak akan berdampak pada sistem syaraf. Dia tetap bisa merasa tenang walau bermaksiat. Segmen 3. Dampak buruk bagi diri dan orang lain. Apa dampak buruknya bagi dirinya dan orang lain? Untuk diri sendiri. 1. Hidup penuh keresahan meski tampak religius. 2. Doa tidak dikabulkan. Hadits riwayat Muslim. 3. Hati tertutup dari hidayah. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Dampak buruk untuk masyarakat. 1. Eksistensi dirinya menjadikan fitnah bagi agama. 2. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada simbol agama. 3. Kemunafikan itu akan menurun ke anak cucu. Segmen 4. Hukum Islam dan peringatan Nabi. Apa hukum dalam Islam bagi yang rajin ibadah namun tetap bermaksiat? Perkara ini termasuk nifaq amali, tidak sampai kufur tapi berdosa besar. Nabi bersabda, tanda orang munafik ada 3, jika berbicara dusta, jika berjanji ingkar, dan jika dipercaya khianat. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Allah menjanjikan azab di dunia dan akhirat, dan sungguh kami akan menimpakan kepada mereka azab yang dekat di dunia sebelum azab yang besar akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah As-Sajdah ayat 21. Segmen 5. Solusi dan ajakan ulama. Bagaimana cara memperbaikinya menurut para ulama? Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa melalui taubat, muhasabah, zikir, dan amal jujur. Imam Al-Ghazali menyarankan,
Jangan kau lihat seberapa banyak ibadahmu, tapi lihat seberapa besar ia mengubah akhlak dan jiwamu. Konsistensi dalam memperbaiki niat dan mencari lingkungan yang baik. Rasulullah bersabda, seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaknya salah seorang dari kalian melihat siapa temannya. Hadits riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Saudaraku sekalian, marilah kita introspeksi. Jangan sampai ibadah yang kita banggakan justru menjadi sebab atas kesesatan kita di hadapan Allah. Bersihkan hati, luruskan niat dan tinggalkan maksiat. Karena azab Allah bisa datang bahkan saat kita masih hidup. Yuk sebarkan kebenaran ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak yang tercerahkan dan kembali kepada jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.